Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur naik menjadi status awas dari sebelumnya siaga. Warga yang bermukim di pesisir diimbau untuk mewaspadai adanya fenomena banjir pesisir. Sejumlah nelayan di Teluk Lewoleba menolak budidaya kerang mutiara di Teluk Lewoleba. Tiga cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Flores Timur naik menjadi status awas dari status sebelumnya siaga pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 atau naik ke level 4 dari sebelumnya level 3 atau pada periode 1 Januari 2024. Berdasarkan laporan dari pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki, periode pengamatan pukul 18 hingga pukul 24 waktu setempat, secara visual teramati sinar api di kawah utama Gunung Lewotobi laki-laki dan lontaran larva pijar arah utara LK 50 meter dari kawah utama. Tingkat gemuruh lemah hingga sedang. Tinggi kolom erupsi 1.500 meter dari pusat erupsi. Teramati pula sinar api dan lontaran material pijar di bagian puncak dan ada aliran larva. Aktivitas gunung meningkat, terjadinya erupsi secara terus-menerus, maka menandakan aktivitas gunung sangat tinggi pada Rabu 10 Januari 2024 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Terpantau pula terjadi gempa erupsi dengan frekuensi rendah sebanyak 3 amplitudo 7,4 hingga 29,6 mm dengan durasi getaran 7 hingga 17 detik vulkanik dangkal dengan frekuensi amplitudo 18,5 hingga 37 mm berdurasi 11 detik. Terjadi pula tremor secara beruntun atau mikrotremor terekam dengan amplitudo 3,7 hingga 7,4 mm, dominan 7,4 mm. Dengan peningkatan aktivitas Gunung Api Lewotobi, maka Kementerian SDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamanan Gunung Api Ile Lewotobi laki-laki menetapkan tingkat aktivitas Gunung Api Ile Lewotobi naik ke level 4 atau awas. Kepada masyarakat diimbau mewaspadai potensi banjir lahar dingin pada aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Api Ile Lewotobi laki-laki. Masyarakat dan wisatawan juga dilarang beraktivitas pada radius 4 km dari puncak erupsi dan 5 km arah barat laut utara kawah. Serta diharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak terjebak pada mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, aparat kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur dan Flores Timur melakukan dropping bantuan ke sejumlah posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur serta melakukan evakuasi warga yang masih tinggal di lereng gunung untuk dibawa ke pengungsian. Aparat kepolisian yang diterjunkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk membantu korban pengungsian akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Selasa 9 Januari kemarin melakukan dropping bantuan bagi warga terdampak erupsi.
Bantuan ini terdiri dari pakaian untuk orang dewasa, anak-anak, dan lansia. Selain itu ada juga popok dan selimut, sementara untuk bantuan bahan makanan berupa mie instan, telur, dan beras. Bantuan-bantuan tersebut diantar ke posko pengungsian di Desa Konga, Kecamatan Titehena, dan Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang oleh personil kepolisian yang terdiri dari Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, Ditpol Air Ud Polda Nusa Tenggara Timur, dan Polres Flores Timur. Selain dropping bantuan, aparat kepolisian juga mengecek warga desa yang masih bertahan, seperti warga yang berada di Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, yang merupakan desa paling terdampak erupsi dengan jarak 3 km dari pusat erupsi. Namun dari hasil pantauan di Desa Nawokote hampir terlihat kosong dan tidak ada aktivitas warga, karena warga sudah mengungsi ke desa yang lebih aman, yakni Desa Hewa, Kecamatan Wulanggitang. Sebelumnya, aksi heroik yang dilakukan anggota Ditpol Air Ud Polda Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam tim SAR gabungan melakukan evakuasi 2 orang lansia warga Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang dengan membopong serta ditandu. Kedua lansia tersebut berhasil dievakuasi melewati jalanan terjal berbukit dan semak belukar dan selanjutnya dibawa menuju ke posko pengungsian di SMP 1 Wulanggitang yang lebih aman. Dari Kabupaten Flores Timur, Kristodapo, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di posko penampungan sementara pengungsi erupsi Gunung Api Ile Lewotobi di Posko Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, hingga kini terus mengalami peningkatan. Sesuai rekapan tim medis di Posko Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur periode 9 Desember 2024, terdata warga pengungsi positif terpapar mencapai 785 kasus. Sementara penyakit lainnya yang ditangani meliputi gangguan pencernaan 142 kasus, gangguan ginjal 119 kasus, peradangan kulit 99 kasus, hipertensi 95 kasus, gastritis 91 kasus, influenza 95 kasus, sakit kepala 73 kasus, nyeri sendi 71 kasus, demam 44 kasus, radang mata 25 kasus, dan diare 23 kasus. Peningkatan jumlah pengungsi yang menderita ISPA tersebut dinilai cukup alamiah karena pengungsi sehari-hari harus bergelut dengan debu erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi sejak 23 Desember 2023 dan hingga saat ini masih terus berlangsung. Rentang usia yang paling rentan terkena ISPA yakni dari anak-anak hingga usia lanjut. Upaya penanganan medis dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Flores Timur lewat aksi pembagian masker dan pendistribusian obat-obatan bagi warga di setiap posko pengungsi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, warga yang bermukim di pesisir selatan Pulau Flores, pesisir Pulau Alor, pesisir utara Pulau Sumba, dan pesisir Pulau Timorote dihimbau untuk mewaspadai adanya potensi fenomena banjir pesisir atau rob. Diprediksi banjir rob akan terjadi 2 hari ke depan akibat fenomena fase bulan baru yang bersamaan dengan jarak terdekat bulan ke bumi. Juga terdapat sirkulasi siklonik di Laut Timor sehingga mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah Nusa Tenggara Timur berupa banjir pesisir. Banjir pesisir atau rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut ke daratan pesisir pantai yang disebabkan oleh air laut pasang atau curah hujan yang tinggi, kemudian menyebabkan daerah di sekitarnya tergenang oleh air laut. Banjir pesisir dipicu adanya fenomena fase bulan baru yang bersamaan dengan jarak terdekat bulan ke bumi pada tanggal 11 Januari 2024 dan 13 Januari 2024. Dan juga terdapat sirkulasi siklonik di Laut Timor yang menyebabkan sebagian besar di wilayah Nusa Tenggara Timur berpotensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Berdasarkan pantauan data prediksi pasang surut, tinggi gelombang, kecepatan angin, serta curah hujan, sehingga dapat mempengaruhi dinamika pesisir di wilayah Nusa Tenggara Timur berupa potensi banjir pesisir atau rob.
Pasang maksimum air laut diprediksi akan berlangsung dalam 2 hari ke depan, yakni tanggal 11 hingga 12 Januari 2024. Sementara wilayah yang akan terdampak banjir rob yakni pesisir utara Pulau Flores Alor, pesisir utara Pulau Sumba, dan pesisir Pulau Timor-Rote. Banjir pesisir atau rob dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam, perikanan darat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. BMKG Stasiun Maritim Tenau menghimbau masyarakat yang bermukim di pesisir pantai untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Maritim Tenau Kupang. Tim Liputan TVRI NTT. Saudara, memasuki musim penghujan atau cuaca ekstrim awal tahun 2024, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malaka mengimbau masyarakat yang tinggal di das Sungai Benenain agar selalu waspada. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malaka di ruang kerjanya Selasa 9 Januari 2024. Beberapa hari terakhir, Kabupaten Malaka mulai diguyur hujan dengan intensitas sedang. Meskipun demikian, masyarakat Malaka tetap diimbau agar selalu waspada terhadap bencana alam yang tidak diinginkan berupa angin puting beliung, banjir rob atau air laut pasang, dan bencana alam lainnya yang mengancam. Stefanus meminta agar masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai atau das Benenain agar selalu waspada. Lanjut Stef, intensitas hujan di Malaka masih masuk kategori sedang, namun masyarakat harus tetap waspada. Beberapa kecamatan yang selalu terdampak setiap tahun seperti Kecamatan Malaka Tengah meliputi Desa Naimana, Bereliku, Fahiluka, dan Desa Lawalu. Kecamatan Malaka Barat meliputi Desa Oanmane, Desa Mota Ulun, Mota Ain, Sikun, Fafoe, dan beberapa desa lainnya yang sering terdampak diminta agar lebih waspada apabila sudah memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Stef menambahkan pihak BPBD Kabupaten Malaka dalam waktu dekat akan membentuk tim reaksi cepat TRC dalam membangun posko di wilayah terdampak agar memudahkan penanganan termasuk mendata secara cepat apabila terjadi bencana alam. Kita menghimbau kepada masyarakat tetap waspada. Walaupun kita lihat curah hujannya belum tetapi tetap harus waspada karena takutnya beberapa anak sungai yang menuju ke das Sungai Benenain ini kita antisipasi. Walaupun di sini curah hujannya belum tinggi tetapi di daerah-daerah lain. Untuk itu saya sebagai Kepala Pelaksana BPBD menghimbau untuk kita selalu waspada terhadap bencana alam yang akan terjadi. Lanjut Stef, BPBD Malaka juga akan membangun kerjasama lintas sektor dan terus membangun komunikasi dengan tingkat desa terdampak agar selalu ada kesiapan apabila terjadi bencana alam. Dari Kabupaten Malaka, Yusman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi berikutnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyelesaikan penyortiran surat suara untuk semua jenis pemilihan dengan total 1,2 juta surat suara. Dalam proses penyortiran yang telah memasuki hari ke-10, 150 orang pihak penyortir telah bekerja dengan teliti. Menurut Ketua KPU Sumba Barat Daya, Roni Malelak, terdapat surat suara yang mengalami kerusakan seperti sobek, terkena tinta atau menutupi gambar bakal calon.
termasuk salah potong dari percetakan menjadi penyebab surat suara salah potong di bagian samping maupun di bagian tengah surat suara. Pihaknya telah melaporkan kerusakan melalui aplikasi Silog atau Sistem Informasi Logistik untuk mendapatkan surat suara pengganti dari penyedia. Proses penyortiran dilakukan dalam 2 tahap. Pertama oleh pihak penyortir, dan jika masih diragukan, akan dilakukan oleh anggota Komisioner KPU Sumba Barat Daya untuk menentukan apakah surat suara tersebut layak digunakan atau harus diganti. Selain itu, ada penambahan 2% surat suara per TPS dari total 240.951 daftar pemilih tetap di Kabupaten Sumba Barat Daya. Roni Malelak menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan surat suara yang cukup per TPS dengan pembulatan sekitar 6 lembar surat suara untuk setiap jenis pemilihan. Roni Malelak menekankan bahwa setiap TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak boleh memiliki lebih dari 300 pemilih. Dengan total 908 TPS tersebar di seluruh Kabupaten Sumba Barat Daya. Desa-desa seperti Radamata, Watu Kawula, Langgalero, dan Waetabula menjadi desa dan kelurahan dengan jumlah TPS terbanyak, mencapai 10 hingga 14 TPS per desa. Logistik di Kabupaten Sumba Barat Daya sampai saat ini sudah buka semuanya 5 surat suara, mulai dari surat suara Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPR Provinsi dan Kabupaten Kota. Kebutuhan kedatangan itu DPR di Kabupaten Kota bersama DPR Provinsi dan DPR Republik Indonesia itu datang duluan dan kami mulai proses sortir lipat. Jeremy Kebuan, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, mengatakan Bawaslu berkomitmen melakukan pengawasan menyeluruh terhadap setiap tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya. Diakui bahwa 5.000 pemilih milenial belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Sumba Barat Daya. Menurutnya, pemilih pemula ini memiliki hak untuk memilih pada tanggal 14 Februari 2024 dan ia meminta agar mereka segera melakukan perekaman KTP elektronik. Jeremy Kebuan berharap agar seluruh pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun atau yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 segera melakukan perekaman KTP elektronik agar dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pada pemilu tahun 2024. Sudah 100% logistik masuk di gudang KPU yang ada di Rumah Budaya. Dan dalam proses pengawasan memang kita setiap hari melakukan pengawasan terkait dengan lipat surat suara dan lain sebagainya. Nah di situ ada beberapa kerusakan yang dilihat tetapi dalam kondisi yang sangat kecil kerusakan. Itu karena di dalam kendaraan pada saat pendistribusian terjadi gesekan sehingga kotak surat suara agak sedikit robek di atas dan itu menjadi hal yang juga kita awasi. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan telah selesai melakukan penyortiran terhadap 5 jenis surat suara, yakni surat suara DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan sesuai jadwal yang ditentukan telah selesai melaksanakan kegiatan sortir surat suara terhadap 5 jenis surat suara pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan arahan dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Saat ini dilakukan sortir ulang terhadap ribuan surat suara DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 yang ditemukan salah cetak pada nama salah satu bakal calon legislatif, termasuk kerusakan terhadap beberapa jenis surat suara. Dari penyortiran yang dilakukan, terjadi kekurangan pengiriman sebanyak 982 surat suara. Surat suara rusak sebanyak 78 surat suara, sehingga jumlah yang masih diklaim KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan sebanyak 1062 surat suara, sedangkan untuk DPD sebanyak 357.263 surat suara, dengan surat suara rusak sebanyak 32 surat suara. Masih terdapat kekurangan pengiriman 100 surat suara, sehingga KPUD masih membutuhkan pergantian 132 lembar surat suara untuk DPD. Data tersebut sudah harus disampaikan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan penandatanganan berita acara tentang pergantian surat suara yang rusak dan kurang terhadap 5 jenis surat suara. Sudah melakukan sortir surat suara 5 jenis surat suara. DPR RI, DPRD Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Kabupaten untuk 5 dapil, dan juga DPD. Untuk DPRD Kabupaten sudah selesai, hanya masih menyisakan 1 dapil TTS 2. Kita masih melihat kembali karena ada temuan cetakan yang tidak lengkap dari nama seorang caleg. Pantauan TVRI di Gornek Mese Soe, tampak kegiatan sortir yang dilakukan tenaga sortir secara keseluruhan telah selesai dan proses penyortiran tersebut diawasi langsung oleh Bawaslu TTS serta dalam penjagaan ketat TNI Polri. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, saudara, pelajar di Lamalera Kabupaten Lembata sebentar lagi dapat mengikuti sekolah adat. Sekolah adat ini akan dimulai setelah LSM Barakat berhasil menerbitkan modul panduan sekolah adat Lamalera. Upaya untuk mewujudkan sekolah adat di Kampung Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata mulai menemui titik terang. Setelah 5 guru penulis berhasil menerbitkan modul panduan sekolah adat Lamalera. Modul ini berhasil dibuat berkat kerjasama LSM Barakat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata yang didukung oleh Pertamina Foundation dan Benih Baik. Sebelum menyusun modul ini, para penulis terlebih dahulu mengunjungi kampung adat Lamalera untuk menggali kearifan lokal yang ada di sana. Modul panduan sekolah adat ini juga telah melalui 1 kali lokakarya untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari tokoh adat di kampung Lamalera yang meliputi Desa Lamalera A dan Lamalera B. Direktur LSM Barakat Benediktus Bedil mengatakan modul ini akan menjadi panduan sekolah adat yang dibuka LSM Barakat di Lamalera pada bulan Januari 2024. Ia berharap modul ini dapat menghadirkan produk-produk ikutan yang dapat mendorong masyarakat untuk mempertahankan tradisi adat dan warisan budaya Lamalera. Diharapkan modul ini tidak hanya berisi materi-materi yang berusaha menjelaskan kepada anak-anak bahwa kearifan lokal Lamalera itu seperti ini, tetapi juga dari modul ini juga nanti akan menghasilkan produk-produk ikutan. Produk-produk ikutan ini yang diharapkan bisa membantu Lamalera untuk mempromosikan kearifannya dalam bentuk tarian, dalam bentuk teater, dalam bentuk syair-syair, dalam bentuk lagu-lagu, dan semuanya ditulis sangat bagus. Di dalam modul ini terdapat 7 pokok pikiran yang dibahas, yakni kondisi geografis Lamalera, sejarah dan tradisi penangkapan paus, sastra daerah Lamalera, kerajinan tangan Lamalera, pangan lokal, dan energi baru terbarukan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Mahkamah Konstitusi atau MK memperpanjang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kupang hingga April 2024 mendatang.
Dalam perubahan regulasi tentang pilkada, diatur tentang pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang. Regulasi tersebut juga berlaku bagi sejumlah kepala daerah yang mengikuti pilkada pada tahun 2018 yang lalu, yang masa jabatan sejumlah kepala daerah harus berakhir pada 31 Desember 2023 lalu. Tetapi sebelum 31 Desember 2023, Mahkamah Konstitusi memutuskan perpanjangan masa jabatan sejumlah kepala daerah. Seperti misalnya Bupati dan Wakil Bupati Kupang, masa jabatan mereka diperpanjang hingga April 2024 mendatang. Menanggapi putusan MK tersebut, Bupati Kupang Korinus Masneno saat ditemui mengatakan jika sebelumnya ada regulasi tentang kepala daerah yang mengikuti pilkada pada tahun 2018, di mana masa jabatan mereka akan selesai pada 31 Desember 2023. Tetapi sejumlah kepala daerah tidak menerima regulasi tersebut karena mereka mengikuti pilkada pada tahun 2018, tetapi pelantikannya baru dilakukan pada tahun 2019. Sehingga kepala daerah tersebut melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan mengindahkan gugatan tersebut. Adapun putusan MK memastikan para kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 baru berakhir masa jabatannya pada April 2024. Dengan demikian, Bupati dan Wakil Bupati Kupang yang juga ikut dilantik pada tahun 2019, masa jabatannya diperpanjang dalam putusan MK tersebut hingga 7 April 2024 mendatang. Tetapi sebetulnya dalam aturan tersebut tidak sempat dilihat bahwa ada yang pemilihannya 2018, tapi pelantikannya 2019. Kabupaten Kupang itu termasuk yang pemilihannya 2018, tetapi pelantikannya 2019. Otomatis karena pelantikannya 2019, maka akan selesai 2024. Nah, ini celah ini yang kemudian digugat oleh rekan-rekan pemerintah daerah di daerah lain. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, MK dalam putusannya menyatakan ketentuan pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Tetapi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang dilantik pada tahun 2019 memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati pemungutan suara pilkada tahun 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Dispenduk Capil Kabupaten Kupang terus mendorong implementasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Kupang di tahun 2024 ini. Identitas kependudukan digital atau IKD merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan program Satu Data Nasional. Untuk itu, oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri telah mengunculkan IKD. Bahkan hingga saat ini setiap pemerintah kabupaten kota didorong untuk mengimplementasikan program tersebut. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, Dispenduk Capil Kabupaten Kupang sendiri terus mendorong implementasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Kupang, terutama untuk tahun 2024 ini. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Kupang Julius Taklal mengatakan sejak tahun 2023, Dispenduk Capil mendorong untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital atau IKD di Kabupaten Kupang. Tetapi ada banyak kendala yang dihadapi. Baik itu dimulai dari kepemilikan handphone Android oleh masyarakat maupun sinyal internet yang belum merata di Kabupaten Kupang. Kendati demikian, berbagai kendala tersebut tidak menyurutkan upaya Dispenduk Capil untuk terus mendorong implementasi IKD. Bahkan saat ini Dispenduk Capil memulai dari remaja SMA untuk menggunakan IKD.
Selain itu, Dispenduk Capil juga membantu setiap masyarakat yang memiliki Android untuk menginstal aplikasi IKD, kemudian disinkronkan dengan data Adminduk yang sudah ada. Ditambahkan, proses IKD ini diwajibkan bagi masyarakat yang telah memiliki eKTP, karena program IKD ini merupakan program yang terintegrasi dengan setiap pelayanan yang lain, sehingga setiap warga tidak lagi kesulitan mengurus beberapa kepentingan administrasi lainnya. Bahkan di bincang-bincang kami sampaikan ketika di desa, program Basmedek ini jalan, kita bincang-bincang di masyarakat, kita menyampaikan untuk ke depan nanti IKD dan bilang, Pak, sekarang kita mau beli beras untuk bertahan hidup dengan keluarga, atau mau beli HP Android yang punya juta untuk kemudian aktifkan IKD. Sehingga memang kami target presentasi untuk IKD di Kabupaten Kupang ini memang sangat rendah. Tetapi kami harus optimis bahwa di tahun 2024 ini kami harus terus memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menggunakan identitas kependudukan digital. Diharapkan IKD bagi masyarakat di Kabupaten Kupang bisa diimplementasi dan warga semakin dipermudah dalam kepemilikan Adminduk secara lengkap. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi seputar kurangnya ketersediaan pupuk di Kabupaten Malaka akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah nelayan di Teluk Lewoleba menolak budidaya kerang mutiara di Teluk Lewoleba. Mereka menganggap budidaya mutiara di teluk sempit ini telah mencaplok wilayah kelola rakyat. Izin operasional yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk beroperasinya budidaya kerang mutiara oleh PT Mutiara Adonara mendapatkan penolakan. Para nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Teluk Lewoleba atau ANTL telah melakukan dialog untuk menolak rencana budidaya kerang mutiara ini. Mereka juga menilai pembangunan budidaya kerang mutiara di Teluk Lewoleba oleh PT Mutiara Adonara diduga cacat secara hukum karena tidak melalui dialog publik dan sosialisasi ke masyarakat yang terdampak langsung. Teluk Lewoleba selama ini dimanfaatkan masyarakat nelayan di pesisir utara kota Lewoleba sebagai tempat mencari nafkah. Ketua Aliansi Nelayan Teluk Lewoleba Firman Ismail mengatakan, hadirnya perusahaan mutiara di Teluk Lewoleba akan mencaplok wilayah kelola rakyat, khususnya nelayan kecil yang setiap hari hasil tangkapannya semakin berkurang. Tuntutan kami itu bahwa pembangunan budidaya mutiara itu tidak jadilah, jadi di situ. Bolehlah kita aliansi tidak menuntut bahwa investor tidak berinvestasi ke sini, tetapi kalau boleh lokasinya ditinjau kembali. Ya, kan luas lah kita Lembatan kan luas pantai. Ya, boleh dipindahkan ke selatan, ke utara juga boleh. Tidak hanya itu, menurut Firman, nilai investasi miliaran rupiah oleh investor di bidang budidaya kerang mutiara tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andrea Tagoran, TVRI NTT. Pemirsa, warga Desa Kletek dan Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka mulai mempersiapkan lahan untuk musim tanam pertama MT1. Namun demikian, para petani terkendala dengan persediaan pupuk yang masih kurang. Ketersediaan pupuk kurang, masyarakat gelisah panenan musim pertama bisa menurun. Valentinus Nahak, salah seorang petani asal Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, ketika ditemui TVRI di lokasi persawahannya menjelaskan panen petani berlimpah jika dijamin dengan pupuk yang cukup. Jika tidak, maka akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan terancam gagal panen. Tanpa pupuk, padi tidak subur dan mudah diserang hama.
Pihaknya mengaku panenan pada tahun-tahun sebelumnya selalu merosot akibat hama yang menyerang padi para petani, bahkan terkategori panenan yang gagal. Selain kurangnya pasokan pupuk, ketersediaan pupuk untuk para petani di Kabupaten Malaka belum bisa menjangkau semua lahan persawahan warga. Valen menambahkan jika pemerintah tidak membantu warga dengan menyediakan pupuk, maka petani mengalami kesulitan merawat padi dan berdampak pada gagal panen. Hal serupa juga disampaikan Maria Abuk asal desa Kletek. Maria Abuk mengaku petani yang memiliki uang bisa membeli pupuk non-subsidi, sedangkan jika tidak memiliki cukup uang maka hanya berpasrah pada hasil tanam. Artinya kadang kita terhambat di traktor. Habis itu dengan apa di pupuk. Pupuk ya? Ya pupuk ini yang kadang langka, kita beli setengah mati. Biasanya beli dengan berapa ratus? Biasa untuk kalau yang satu karung besar itu. Kalau satu karung besar, kalau kita masuk kelompok itu 120. Ya kalau ini ya, kalau tahun ini pupuk tidak ada lagi berarti ya kita lihat saja perkembangan. Setengah mati karena orang yang ada pupuk padi subur. Kalau kita yang tidak ada, kita datang kita rasa tidak baik karena orang yang ada pupuk taruh karena ada uang topa, jadi mereka beli pupuk. Maria menambahkan untuk pasokan air pada musim tanam pertama selalu berlimpah karena debit air dari bendungan Benanain cukup besar. Namun para petani selalu saja mengalami kesulitan mendapatkan pupuk karena ketersediaan pupuk masih kurang. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, petani di Kabupaten Timur Tengah Selatan berhasil membudidayakan tanaman jagung varietas DK95R. Varietas jagung tersebut dikenal tahan terhadap serangan gulma serta memiliki hasil panen yang melimpah. Yeskiel Liubana, salah seorang petani asal Kampung Oel Nunu, Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, membuat inovasi baru dalam budidaya tanaman jagung. Obat herbisida jenis Roundup yang sering dipakai petani untuk membasmi gulma rumput yang menghambat tanaman jagung serta mengakibatkan masyarakat gagal panen, justru saat ini digunakan sebagai pupuk penyubur tanaman. Pihaknya menggunakan herbisida Roundup dengan menyemprotkan pada tanaman jagung. Namun demikian, tanaman jagung tidak mati, melainkan gulma atau rumput liar yang mati. Varietas jagung yang digunakan adalah varietas bioteknologi jenis jagung DK95R. Varietas ini merupakan salah satu jenis benih unggul yang dikenal dengan ketahanannya dan hasil panen yang berlimpah. Hal ini dibuktikan dari hasil panen yang melimpah selama 3 tahun berturut-turut. K95R yang saya dapatkan dari teman saya. Jadi jagung ini kan kita pakai khusus untuk rundup. Kalau kita semprot rundup, tentu jagungnya tidak akan mati. Karena ini sudah terbukti bahwa kalau kita semprot jagung ini menggunakan rundup, dia tidak akan mati. Berkali-kali pun tidak akan mati. Dan ini salah satu promosi untuk masyarakat TTS, terkhususnya Desa Kesetnana. Jadi yang kami harapkan kalau bisa pemerintah juga bisa menanggapi ini supaya masyarakat mungkin lebih maju lagi. Pantauan TVRI di kebun milik Yeskiel Liubana, tampak lahan seluas 3 hektare disemprot obat herbisida racun gulma, namun tak satu pun tanaman jagung terlihat layu dan mati. Sebaliknya, tanaman jagung tersebut tumbuh dengan subur. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, Balai Latihan Kerja Karitas Peduli Lembata ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi BLK Inkubator Wirausaha di Indonesia. Melalui program ini, BLK Karitas Peduli Lembata diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Kabupaten Lembata. Balai Latihan Kerja Karitas Peduli Lembata ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai BLK Inkubator Wirausaha di Nusa Tenggara Timur. Balai Latihan Kerja yang berada di Bukit Desa Pada ini masuk dalam daftar 150 besar BLK Inkubator Wirausaha
melalui proses seleksi yang panjang dan ketat. Sebagai inkubator wirausaha juga, BLK Karitas Peduli Lembata memiliki tugas baru, yakni mendorong para lulusannya untuk menjadi wirausahaan baru di Lembata. Direktur BLK Karitas Peduli Lembata, Suster Margareta Ada SSPS, mengatakan BLK yang dipimpinnya terus berupaya menjadi wadah bagi masyarakat agar bisa mempunyai kesempatan menjadi wirausaha. Ia percaya para lulusan BLK Karitas Peduli Lembata memiliki kompetensi menjadi wirausaha di bidang teknologi informasi, tata busana, tata boga, dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, ia menegaskan pihaknya terus menyiapkan kapasitas kelembagaan untuk pendampingan wirausaha bagi alumni BLK Karitas Peduli Lembata. Kita mencoba menjadi wadah inkubator, ya, wadah inkubator di mana para alumni BLK dan masyarakat sekitar bisa mempunyai kesempatan untuk berwirausaha, membuka usaha apa di bidang jahit-menjahit, usaha di bidang masak-memasak, atau usaha di bidang komputer dan lain-lain. Tidak boleh kendala alasannya tidak ada modal, tidak. Kita hanya butuh semangat dan optimisme dan kita mau buat. Untuk diketahui hingga saat ini jumlah lulusan BLK Karitas Peduli Lembata sebanyak 276 orang. Inkubator wirausaha merupakan transformasi balai latihan kerja oleh Kemenaker yang membuka perluasan kesempatan kerja dan wirausaha berbasis komunitas. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Perusahaan air minum daerah Tirta Kelimutu membuka pemasangan meteran air secara gratis bagi masyarakat melalui program pemerintah pusat dengan menggunakan dana Inpres. Dalam rangka percepatan pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Ende, pemerintah pusat salurkan program pemasangan meteran air gratis melalui dana Inpres. Dirut Perumda Tirta Kelimutu Justinus Sani menyampaikan, program pemasangan meteran air gratis ini sudah dibuka pada tanggal 3 Januari 2024 dan akan ditutup pada tanggal 20 Januari. Ia juga menyampaikan pemasangan meteran air gratis ini merupakan program pemerintah pusat melalui dana Inpres untuk masyarakat Kabupaten Ende yang belum memiliki jaringan air ke rumah mereka. Ia juga menambahkan, ini merupakan program tahap kedua karena tahap pertama kemarin sudah disurvei sebanyak 1.025 pelanggan dan akan segera dilakukan pemasangan. Untuk diketahui, bagi masyarakat Kabupaten Ende yang ingin mendapatkan pemasangan meteran air gratis, dapat langsung mendatangi kantor PDAM Tirta Kelimutu dengan membawa KTP, kartu keluarga, serta uang administrasi Rp90.000. Sebagai informasi, tidak ada batasan kuota untuk program ini. Kabupaten Ende ini salah satu kabupaten di NTT yang mendapatkan peluncuran program Inpres dengan program penyambungan air bersih gratis kepada pelanggan. Yang kedua, bahwa program ini tidak memungut biaya kecuali biaya administrasi sebagai anggota dari Perumda Tirta Kelimutu, sehingga dikenakan biaya administrasi Rp90.000. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, syukuran Natal Persekutuan Kaum Bapa Sinode atau PKBS Gemit menjadi momen refleksi atas pelayanan selama 2 periode atau 8 tahun berjalan. Beginilah suasana ibadah syukuran Natal Persekutuan Kaum Bapa Sinode atau PKBS Gemit di Jemaat Gemit Pengharapan Dendeng, Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah. Ibadah Natal ini dipimpin oleh Ketua Sinode Gemit Mary Kolimon. Dalam siraman rohaninya, ia mengingatkan pengurus PKBS agar selalu menjaga dan konsisten dengan pelayanan yang telah dilakukan selama 2 periode atau 8 tahun. Bahkan lebih banyak bergerak di desa untuk menggerakkan kaum bapa di pedalaman Nusa Tenggara Timur agar terlibat aktif dalam pelayanan gereja. Untuk itu, syukuran Natal PKBS kali ini menjadi momen untuk merefleksikan berbagai pelayanan yang telah dilakukan karena mengingat masa kepengurusan akan berakhir di tahun 2024 ini. Hal senada juga disampaikan Ketua PKBS Gemit Terdialek Polo.
Ia mengatakan kepengurusan PKBS selama 8 tahun telah menjalankan 12 bidang kegiatan yang menjadi misi pelayanan, di mana implementasinya adalah melakukan berbagai aksi sosial, advokasi, dan berbagai bentuk pelayanan diakonia. Sehingga pada momen Natal kali ini pengurus PKBS merefleksikan diri terhadap berbagai aksi yang telah dilakukan. Diharapkan pada masa kepengurusan PKBS berikutnya, berbagai misi pelayanan yang telah dilakukan akan diteruskan. Itu kebanyakan adalah pembinaan kaum bapak. Jadi kami membangun hubungan kaum bapak, bagaimana kami saling belajar dengan kaum bapak, satu menolong yang lain, karena kami punya ada sekitar beberapa gerakan yang kami sosialisasi. Satu Gemage, gerakan masuk gereja. Ada Gema Lagu, gerakan mengantar anak ke sekolah minggu. Ada Gema Pres, gerakan menjadi presbiter. Ada Gesa Punda, gerakan sayang perempuan dan anak-anak. Gerakan satu bapak satu pohon, Gesa Pesapu. PKBS GMIT bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kupang melakukan pelayanan kasih kepada 100 penerima diakonia. Adapun diakonia tersebut dalam bentuk paket sembako bagi para koster gereja di Klasis Kupang Tengah dan para balu janda yatim piatu. Bantuan sembako tersebut sebanyak 100 paket. Paket itu berjumlah Rp250.000 yang terdiri dari 100.000 diberikan secara tunai dan 150 itu dalam bentuk barang berupa sembako. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh panitia kaum bapak Sinode Kemit yang terdiri dari PKBS dan Jemaat Pengharapan Dende yang berjumlah 241 orang. Ia berharap momen perayaan Natal ini semakin memperkuat komitmen PKBS GMIT untuk terus melayani. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemerintah daerah Malaka bersama para pastor Sedekenat Malaka dan ratusan umat Katolik datang dan mendoakan almarhum Emeritus Keuskupan Atambua, Monsinyur Anton Paindratu SVD di Emmaus Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu. Wakil Bupati Malaka, Loise Lukitaolin bersama organisasi pimpinan daerah, para pastor Sedekenat Malaka dan ratusan umat Katolik dari Kabupaten Malaka hadir dan mendoakan almarhum Uskup Emeritus Keuskupan Atambua, Monsinyur Anton Paindratu SVD di Emmaus Keuskupan Atambua, Kabupaten Belu, Senin 8 Januari 2024. Data yang dihimpun TVRI, Uskup Emeritus Anton Paindratu SVD menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek SVD di Atambua, Kabupaten Belu pada Sabtu 6 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Malaka Loise Lukitaolin mengatakan kehadiran pemerintah Kabupaten Malaka bersama para pastor Sedekenat Malaka dan ratusan umat dari Kabupaten Malaka sebagai bentuk penghormatan terakhir atas berpulangnya Uskup Emeritus Anton Paindratu. Loise mengatakan Uskup Emeritus sangat berjasa bagi masyarakat khususnya umat Katolik di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU selama masa dirinya menjabat sebagai Uskup Keuskupan Atambua. Kabupaten Malaka saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Belu. Lukitaolin yakin jiwa almarhum Monsinyur Anton Paindratu SVD telah berbahagia bersama para malaikat dan orang kudus di surga dan menjadi pelayan, nabi, dan gembala bagi umatnya di surga, serta menjadi pendoa bagi umatnya yang masih hidup dan berziarah di bumi. Orang nomor 2 di Kabupaten Malaka ini pun berharap agar kebaikan dan cinta Uskup Emeritus yang telah diwariskan kepada umatnya di 3 kabupaten ini tetap dihayati dan menjadi pedoman dalam hidup menggereja. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, Taman Kota Ruteng atau Natas Labar Motangrua Ruteng belum bisa dimanfaatkan oleh warga Manggarai sebab masih dalam masa pemeliharaan. Penataan lapangan Motangrua menjadi tempat rekreasi dan hiburan sudah selesai dikerjakan akhir Desember 2023 lalu. Namun tempat rekreasi tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Manggarai.
Bupati Manggarai Heribertus Nabit usai melantik pejabat eselon 2 yang dirotasi jabatannya di Aula MCC Ruteng menjelaskan meski Nata Selabar Motang Rua selesai dibangun namun belum boleh dimanfaatkan oleh warga sebab masih dalam tahap pemeliharaan. Bila dipaksakan maka kontraktor yang rugi bila ada hal yang rusak. Meski demikian Bupati Heri tidak bisa membendung antusias warga untuk menikmati tempat rekreasi tersebut. Taman kota itu ada yang baru setengah selesai, belum selesai. Kalau mau 1 tahun lagi harus selesai. Tapi kita tahu bahwa karena anggaran terbatas, maka kita harus membuatnya di tahun itu lagi untuk makan. Sebenarnya belum boleh dipakai. Dengan memakai ini sebenarnya sedang memberi risiko kepada kontraktornya. Karena kalau ada kerusakan dia harus perbaiki. Kan ini masuk ke pemeliharaan. Banyak masyarakat. Kita kan tidak bisa melarang masyarakat. Betul. Heri Nabit menambahkan pekerjaan lapangan Motang Rua tersebut belum sepenuhnya selesai karena keterbatasan anggaran. Karena itu tahun ini akan dianggarkan lagi agar tempat tersebut terlihat gagah. Sebelumnya tempat tersebut merupakan sebuah lapangan yang biasa dimanfaatkan untuk arena olahraga bola kaki dan upacara 17 Agustusan. Sejak bulan Juli lalu Pemda Manggarai menata lapangan Motang Rua menjadi tempat rekreasi dan hiburan. Pekerjaan penataan lapangan Motang Rua menelan anggaran sebesar 3 miliar rupiah lebih dari dana pinjaman daerah. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Revaldi Soai, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.